سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. As'alukal fauza bil jannah. Jadi biar besok sholat subuh udah langsung dipakai nih ilmu nih. Sabilud dumu'i sabil. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر. Jangan mentang-mentang ketika dia mendapatkan hadis khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf yang paling baik untuk laki-laki adalah saf yang paling depan, yang paling depan yang paling baik adalah yang di kanan imam. Kan ada hadis begitu. Akhirnya ini makmum nih nganan, semuanya nganan. Enggak begitu juga, enggak. Ini makmum nih kerjaannya nih. Dia harus mampu menempatkan dirinya. Kalau seumpama saf yang depan nih kanan udah banyak, jangan ditambahin lagi. Tambahin yang sedikit yang di kiri. Supaya apa? Supaya menempatkan posisi imam itu seperti dua sayap burung. Artinya harus imbang. Jadi kalau udah banyak yang kiri, tambahin yang kanan. Kalau udah banyak yang kanan, tambahin yang kiri. Itu kan filosofi hidup. Kenapa dikatakan filosofi hidup? As-salatu suratul hayah wal hayatu suratul akhirah. Salat itu gambaran hidup. Hidup itu gambaran akhirat. Jadi biar tidur kita bayang-bayangin nih. Pas lagi tidur kita bayang-bayangin. Salat itu gambaran hidup. Hidup itu gambaran akhirat. Jadi sepanjang jalan nih, dari musola, dari masjid ke rumah, salat itu gambaran hidup. Hidup itu gambaran akhirat. As-salatu suratul hayah wal hayatu suratul akhirah.
Sholat itu gambaran hidup, hidup itu gambaran akhirat. Sholat gambaran hidup. Karena dalam gerakan-gerakan sholat ada filosofi hidup. Kita udah bisa belajar hidup dari gerakan-gerakan sholat. Contoh tadi, kalau saf udah penuh di kanan, jangan tambahin yang banyak, tambahin yang sedikit. Itu kan filosofi hidup. Di masyarakat itu orang kagak bener udah banyak, jangan ente tambahin lagi. Itu kan filosofi hidup namanya. Yang orang soleh, yang orang baik, yang orang bener, yang orang ahli ibadah, itu sedikit, tambahin. Orang yang kagak sholat, mohon maaf gitu ya, orang yang kagak ibadah, orang yang kagak bener, itu udah banyak di masyarakat. Ditambahin lagi sama ente. Itu kan filosofi hidup. Satu tuh. Yang kedua, wa yusannu indal qiyami ayanzura ila makani sujudihi. Kalau kita sedang berdiri di dalam sholat, maka pandangan mata kita liatin tempat sujud. Walaupun seumpama dia sholat di Ka'bah, maka sunnahnya liatin tempat sujud, bukan ngeliatin Ka'bah. Bahkan dalam keadaan kita sujud, mata kita dalam keadaan terbuka, bukan merem. Mata kita melek waktu dalam keadaan sujud. Maka satu-satunya pandangan mata itu beralih dari tempat sujud adalah indat tasyahud, ketika dia mengucapkan tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ini sumpah dengkul. Nah ini dari awal telunjuk kita udah begini. Jadi biar ngelihat gini ya. Jadi nunjuk itu berdasarkan riwayah fi'liyahnya Rasulullah. Beliau kalau nunjuk begini. Ada yang nunjuk begini kan? Kenapa? Dia goyang-goyang karena gak ada yang ganjel. Kalau kita begini, tuh ada yang ganjel, makanya manteng. Dari awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai setelah selesai, taruh dulu, baru assalamualaikum warahmatullah. Apakah salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ditaruh? Ini yang mana yang benar? Kita selama ini sholat begitu gak? Tutup dulu, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Atau salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ditutup. Yang pertama apa yang kedua kita kebanyakan? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau kita pakai pendapat yang pertama ini, tutup dulu baru salam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Pendapatnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau pendapat yang kedua, salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini pendapatnya Imam Romli. Jadi kita nanti bisa, oh saya mau ngikutin Ibnu Hajar dulu besok saya mau pakai Imam Romli boleh. Inilah ilmu.
ketika kita mengetahuinya, maka kita boleh bertaklid kepada salah satunya. Waktu ngucapin salam, jangan dulu menoleh sebelum mengucapkan huruf mim dari lafaz assalamualaikum. Jadi pandangan mata kita sebelum salam ke kiblat dulu. Tutup. Kalau Ibnu Hajar, Imam Romli salam dulu baru tutup. Nah, kalau dia pakai Ibnu Hajar, tutup dulu. Ngadepin ke muka kita ke kiblat. Assalamualaikum. Nah, kum baru nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Kiblat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau udah kum baru nengok. Kalau seandainya ada orang ngucapin huruf mim belum selesai, badannya udah berpaling, sholatnya batal. Assalamualaikum. Ini udah berpaling nih, batal sholatnya. Jadi kalau mengucapkan salam, ucapkan huruf mim dulu baru menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan wajib pakai as. Artinya pakai alif lam. Beda dengan kalimat tasyahud. Kalau kalimat tasyahud boleh dibaca nakirah, boleh dibaca ma'rifah. Seumpama at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Boleh. Atau sumpama Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh juga dibaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Tapi kalau ngucapin salam, kalau dia ngucapinnya begini, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, nggak pakai as, nggak pakai assalamualaikum, assalamualaikum, nggak pakai begitu. Tapi bacanya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholatnya batal. Kalau dia jadi imam lalu bacanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu si makmum ngikutin juga Assalamualaikum, maka makmum sholatnya batal. Mestinya bagaimana? Kalau dia sholat di mana-mana, imam bacanya Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum sebelum mengucapkan salam niat mufarokoh dulu. Saya niat mufarokoh dari imam, baru Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum itu sholatnya sah. Paham itu? Jadi harus wajib pakai alif lam as. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dalam madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena hudatul ummah fil furu' Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa hudatul ummah fil usul Al-Imamul Asy'ari. Hudatul ummah fit tasawuf Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi. Kalau dalam ilmu fikih kita bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam akidah
kita bermadhab kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan dalam ilmu tasawuf kita bermadhab kepada Junaid Al-Baghdadi. Sehingga kita harus berani berkata, ana muslimun sunniyun syafi'iyun. Saya muslim, saya berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, saya bermadhab kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena kan orang sekarang bilangnya begitu, ngapain sih madhab-madhaban, langsung aja ke Al-Quran dan hadis. Banyak apa gagal yang model begitu? Banyak. Udah langsung aja ke Al-Quran dan hadis. Ini ungkapan benar, tetapi benar untuk orang yang hidup di zaman sahabat. Orang yang hidup di zaman sahabat benar. Kalau dia berkata, udah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dia hidupnya di zaman sahabat, benar. Namun kalau kita harus bermadhab. Kenapa? Karena Al-Quran itu nggak boleh sembarangan ditafsirkan. Kata Nabi, man tapassaral Qur'ana bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa fi ba'di riwayatin wa in asaba fa akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal logikanya, walaupun benar tetap dianggap salah, maka tempatnya adalah di neraka. Coba kita lihat pesondok pesantren Az-Zaitun mentafsirkan Al-Quran seenak udeli dewe. Perempuan itu emansipasi boleh, taruh di saf pertama, laki-laki di saf belakang. Itu praktek sholat di sana begitu. Perempuan boleh jadi khotib, perempuan boleh ditaruh di saf yang pertama, nanti belakangnya saf laki-laki. Coba nggak usah pakai dalil, pakai akal aja. Ada perempuan bodinya seksi, taruh di depan saf paling pertama, pas lempengan ruku di belakang aki-aki, bagaimana kira-kira? Akal aja logika kita. Itu aki-aki romannya kagak jadi ruku, yang ada badannya sampai gemeteran, ngos-ngosan. Nggak main dalil itu, pakai akal aja. Berarti apa yang dijelaskan oleh Nabi nyata. Ketika orang itu mentafsirkan Al-Quran dengan akal logikanya, walaupun tafsirannya itu benar, tetap dianggap salah. Maka jalan dalam mentafsirkan Al-Quran, manhaj yang pertama adalah tafsirul Quran bil Quran. Mentafsirkan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, tafsirul Quran bil hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tafsirul Quran bil ijma', mentafsirkan Al-Quran dengan ijma', keterangan-keterangan para ulama salafun saleh yang mereka dikenal dengan mufassirin, orang yang menghabiskan waktunya, umurnya untuk ilmu dan ibadah, yang mereka dikenal dengan ahli tafsir, yang tergambar di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Ahli dzikir orang-orang yang berilmu. Itulah makna as-salatu suratul hayah wal hayatu suratul akhirah. Salat itu gambaran hidup, hidup itu gambaran akhirat. Ketika kita sholat, di situ ada gambaran-gambaran arti dalam kehidupan. Ketika kita berdiri di dalam sholat, liatin tempat sujud. Tempat sujud kan ada di bawah, kita sedang ada di atas. Itu artinya
Kalau kita dalam kehidupan ekonomi lagi bagus, rezeki lagi bagus, jangan lupa sama yang di bawah. Apa itu? Sodakohnya. Bahagiakan orang lain dengan kebahagiaan kita. Sebahagianya orang yang bahagia adalah mampu memberikan kebahagiaannya, dia masukkan kebahagiaan itu ke dalam kebahagiaannya orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min afdalu min sittina ibadatan. Ketika engkau memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang, maka di sisi Allah pahalanya lebih besar dari 60 tahun ibadah. Orang bergembira dengan pemberian kita, orang bergembira dengan kebaikan kita, orang bergembira dengan akhlak budi pekerti baik kita, maka itu ibadah yang lebih besar dari 60 tahun ibadah. Waktu kita sholat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini seperti ini. Jadi panteng terus illallah dan miring sedikit. Tujuannya apa? Pandangan mata kita liatin telunjuk. Bukan ngeliat lagi ke tempat sujud, tapi liatin ke telunjuk. Tujuannya apa? Satu gerakan 3 makna, yaitu tauhidullah bil lisan, tauhidullah bil arkan, tauhidullah bil qalbi. Mentauhidkan Allah dengan lisan, illallah. Mentauhidkan Allah dengan anggota badan, illallah. Mentauhidkan Allah dengan hati kita. Kalau ini terus dikerjakan oleh seorang manusia dalam kehidupan dunianya, maka kalimat tauhid akan menjadi darah dagingnya, yang ketika sakaratul maut maka ringan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Li'anna man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi mudah atau susahnya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dalam kematiannya itu tergantung dalam kehidupannya. Kalau masa hidupnya ringan untuk mengucapkan kalimat tauhid, ringan untuk sholat berjamaah, ringan untuk hadir di majelis ilmu, ringan untuk menebarkan amal soleh, maka ringan dalam akhir kehidupannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Matinya seseorang itu tergantung dari hidupnya yang sedang dia jalani saat ini. Dan keadaan manusia nanti di akhirat itu tergantung dari keadaan matinya. Orang itu kan mati hanya 2 kriteria. Kalau enggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Orang mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tergantung dari kehidupan yang dia jalani saat ini. Sedangkan di akhirat itu hanya 2, kalau enggak sorga, neraka. Maka sorga dan neraka manusia tergantung dari keadaan matinya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau udah selesai ngucapin salam, sambil ngusap jidat, sambil dia baca as'alukal fauza bil jannah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah,
as'alukal fauza bil jannah. Jadi biar besok sholat subuh udah langsung dipakai nih ilmu nih. As'alukal fauza. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alukal fauza bil jannah. 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 As'alukal fauza, aku meminta kepadamu ya Allah kemenangan. Bil jannah, dengan sorga. Aku meminta kepadamu ya Allah kemenangan dengan sorga. Itu dibaca setiap kali selesai salam sambil ngusap jidat. As'alukal fauza bil jannah. As'alukal fauza bil jannah. Itu ibaratnya orang lagi manah. 1000 kali manah. Kalau seumpama panah yang pertama meleset, kedua meleset, ilokan dari 1000 panah nggak ada satupun yang mengenai sasaran. Pasti akan ada salah satu yang mengenai sasarannya. Maka begitulah dalam kehidupan. Berapa kali kita banyak baca as'alukal fauza bil jannah. Seumur hidup apa ilok satu nggak ada yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada salah satu di antaranya yang mengundang keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya buat masjid ini, yang bersedekah, yang beramal jariah buat masjid ini, Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah lapangkan dan luaskan kuburnya. Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak kita, keturunan kita, menantu, cucu kita semuanya, Allah berikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allah jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, bangsa dan agamanya. Dan Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah, untuk bekal ibadah kepada Allah, untuk bekal naik haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah. Di hari nanti kita mendapat syafaatnya Rasulullah. InsyaAllah kita rame-rame masuk surga di belakangnya Rasulullah. Tak lupa kita minta kepada Allah agar Allah kembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah, fi lutfin wa khairin wa afiyah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih, bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jemaah sekalian, barangkali dari bahasan yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Wawan Nurul Wajib, mudah-mudahan bisa kita simak bareng-bareng. Untuk yang mau bertanya
dalam masalah yang baru dibahas. Biasanya waktu dan tempat kami persilakan untuk 3 orang bertanya lebih dahulu. Ya, Pak Sudirman yang kedua, Pak Sodik yang ketiga, Pak Sekretari. Baik, pada Pak Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dulu membaca surat Al-Fatihah dalam surat kan hukuman wajib itu, bukan wajib. Yang saya tanyakan, saya pernah mengalami sholat menjadi makmum, khususnya di sholat yang bacanya dipelankan, yaitu sholat zuhur dan asar. Pernah imam membaca Al-Fatihahnya super cepat. Menurut saya, karena saya sudah berusaha, saya wasol masih 10, baru masih dia kena budu waikat tadi dia udah ruku. Nah, itu sehingga saya tanyakan gimana sholat saya ya, pembuat saya apakah sah? Karena kan saya baca Al-Fatihahnya nggak penuh, apalagi untuk baca surat yang lainnya nggak perlu. Al-Fatihahnya saya cuma baru separuh aja udah Pak Imam dulu tuh. Nah, kemana satu surat saya apakah salah atau tidak? Kalau emang tidak sah, apa yang harus saya lakukan? Apa saya berniat munfarid atau gimana? Nah, demikian kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu ya, saya jawab biar nggak lupa. Takut pertanyaannya ntar jadi lupa. Di dalam hadis la tasihhu shalah illa biqiraatil Fatihah. Tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dalam salat 5 waktu ada salat yang sir, ada yang jahar. Sir, johor, asar. Maghrib, isya, dan subuh itu namanya sholat jahar. Kenapa nggak semua sir? Kenapa nggak semua jahar? Itu sebagai kenang-kenangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu 3 tahun secara sir. Setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib, barulah dakwah itu secara jahar. Maka untuk menjadi kenang-kenangan, sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi johor, baru kemudian asar, sehingga sir. Lalu maghrib, isya, dan subuh itu dikerjakan secara jahar. Bagaimana kalau kita sholat sir, imamnya terlalu cepat? Maka untuk mensiasatinya, kalau memang kita bacaan imam tidak kita dengar, setelah takbiratul ihram, jangan menyibukkan diri dengan bacaan yang lain kecuali Fatihah aja udah. Kagak usah baca Allahu Akbar kabiro, nggak usah baca yang lain. Habis takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Karena kejadiannya kita nggak tahu nih imam bacanya cepat atau lambat. Kalau kita seumpama tidak mengetahui itu, ternyata belum kelar bacaan Fatihah kita, imam udah ruku, maka sholat kita dimakfu namanya. Sholat kita dimaafin, insya Allah sah. Tapi kalau kita udah tahu nih imam bacanya cepet banget nih, kita sholat lagi di belakang dia, malah kita menyibukkan diri dengan iftitah Allahu Akbar kabiro. Ternyata kita belum kelar baca doa iftitah, imam udah ruku. Bagaimana itu? Maka kita terusin baca Al-Fatihahnya, terusin sampai selesai Al-Fatihahnya. Udah selesai, kita selesai baca Fatihah, imam kan udah ruku, udah i'tidal, udah sujud, maka kita susul terus
dia menjadi gerakannya sama. Dia lagi sujud, sampai sujud kita susul. Tetapi nanti setelah imam salam, kita bangun 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena ketinggalan ruku bersama imam. Itu yang pertama tuh. Ya, nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Pertanyaan saya hampir mendekat itu. Fatihah itu hukumnya rukun. Apabila kita bacaan itu jahar, artinya keras waktu malam, Fatihahnya itu kita anggap salah. Memang kita tahu salah. Apakah itu kita harus mufarokoh imam setelah salam atau bagaimana itu? Kalau salam itu kan jelas tadi mufarokoh imam. Sekarang kalau Fatihah dari awal sudah betul-betul dia salah. Apa di akhir salam mau salam kita membaca mufarokoh imam? Terima kasih jawabannya. Ya, ini memang harus menjadi perhatian. Membangun masjid itu sulit. Dan yang lebih sulit lagi adalah menjaganya dan memakmurkannya. Maka salah satu di antara menjaga dan memakmurkan masjid harus ada imam-imam yang fasih dalam membacanya. Man yuhsinul Fatihah, yang fasih dalam membaca Al-Fatihah. Nah, itu tugas DKM, supaya tidak sembarangan memasukkan orang untuk menjadi imam. Tunjuk imam rawatib. Apa itu imam rawatib? Imam yang memang menjadi pemimpin pelaksanaan sholat berjamaah yang jahar, maghrib, isya, dan subuh. Lalu bagaimana kalau memang prakteknya ini imam bacaannya kagak bener? Kita tahu, kita fasih, tapi kita ngikutin juga tanpa niat mufarokoh, tidak sah sholatnya. Jadi kalau memang kita meyakini, waduh, ini imam sholat bacaan Fatihahnya aur-auran ini, alhamdulillahi rabbil ngalamin, bukan al-ha tapi al-kamdu. Nah itu kan enggak sesuai dengan makharajil huruf. Dia tahu, dia mengerti, tapi dia ngikutin juga sebagai makmum. Ini makmum sholatnya kagak sah. Berbeda kalau orang yang nggak tahu, dia mah yang penting gue jadi makmum, dia mau ngapain kek, yang penting dia salam, gue salam. Nah, itu kalau begitu makmum yang model begitu sah. Tapi kalau makmum yang memperhatikan bacaan imam, fasihnya, tumak ninahnya dia perhatiin, wah kayaknya ada kekurangan ini, tapi dia ngikutin juga kagak sah. Salah satu di antara syarat mutlak pelaksanaan sholat berjamaah, an la ya'taqidal ma'mumu butlana imami. Makmum itu tidak boleh meyakini imamnya itu tidak sempurna bacaannya atau batal sholatnya. Kalau dia meyakini imam gak sempurna sholatnya, maka makmum juga gak sempurna sholatnya. Itu ya. Kalau ngelihat ada imam bacaannya kagak fasih, dari awal dia udah langsung mufarokoh. Dia udah tahu kagak fasih nih, dia ikutin juga, makmumnya kagak sah. Nah, ini tugas DKM. Harus melihat imam-imam yang bacaannya bagus, bacaannya fasih, udah bacaannya bagus, suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apalagi anak muda begitu. Kata orang tua di belakang, tarik mantu. Gitu kan. Ada lagi? Assalamualaikum. Kita mengikuti Imam Syafi'i, kedua di dalam tauhid Imam Abu Asari
yang ketiga adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Tapi ketika saya dengar ada pendapat yang lain yang maksudnya tasawufnya itu kita mengikuti daripada Al-Imam Al-Ghazali. Itu bagaimana? Ya. Al-Imamul Ghazali minal Asy'ari wa minal Baghdadi. Jadi sejarah ilmu tasawuf itu yang pertama kali mentadwin, artinya merumuskan pembahasan-pembahasan tentang ilmu tasawuf yang dibukukan itu adalah Junaid Al-Baghdadi. Lalu Junaid Al-Baghdadi terus berkembang dan dibukukan dengan karya yang monumental oleh seorang yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang dikenal dengan Al-Imamul Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu runtunannya punya guru sampai 5 kali undakan itu adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Jauh. Ada lagi? Ya. Salam. Sini saya menanyakan masalah ini sholat aja. Ruku itu yang abrolnya tangannya di mana itu? Iya. Di atas lutut, di bawah lutut, atau pas di lutut? Betul. Ruku ini ruku. Ruku. Iya. Tangannya di bawah lutut, di atas lutut, atau pas di lutut, atau di bawah lutut? Nah, benar. Sepertinya soalnya ya saya kan nggak lihat ya. Iya. Soalnya jadi kayaknya lain-lain. Iya. Posisi tangan itu ada di mana ketika kita ruku? Wahada ala suratil badanil mu'tadil. Letak tangan itu disesuaikan dengan keadaan badannya yang sedang. Kalau emang dia berbadan sedang, maka 2 tapak tangannya letakkan di lututnya. Kalau memang dia berbadan sedang, ini lutut. Maka tapak tangannya itu seperti ini. Ini pas lutut, pegang begini. Bunderan tapak tangan dipegang dengan lututnya seperti ini dan jari tangan lurus ke bawah. Kalau dia berbadan sedang. Kalau dia tangannya kepanjangan, orang yang tangannya panjang begitu, badannya besar, itu dia meletakkannya boleh di sini. Di bawah. Kalau memang dia berbadan besar, maka yang menjadi adalah lutut ini lurus. Jangan begini. Ditekuk gini. Kecuali kalau memang dia asam urat. Kalau dia nggak asam urat, ini lurus. Nah, standarisasinya adalah punggung kita juga lurus. Yang seandainya kalau ditaruh gelas di atasnya nggak jatuh. Nah, ini ukurannya ruku. Jadi jangan kalau ruku, kalau dia sehat ditekuk begini. Nggak boleh. Lurus. Dan bukan segini, tapi lurus. Dan pandangan mata lihat tempat sujud. Karena ada orang yang ruku, ada yang ruku begini nih. Wah, ini penalti nih. Jadi liatin tempat sujud kalau lagi ruku, liatin. Jadi posisi tangan ini ada di ruku. Ya. Terus ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustaz. Ini kadang-kadang jamaah di imam udah dari imam tapi masih nanti sering buka obat, itu gimana hukumnya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
salah satu di antara syaratnya seorang imam adalah an yahfazal muru'ah. Orang tersebut itu sudah pandai menjaga muru'ah. Apa itu menjaga muru'ah? Dalam keseharian tutur sapanya harus dijaga, tingkah lakunya harus dijaga. Kalau keluar rumah sudah menutup aurat. Itu bagian daripada kebijaksanaan dalam masyarakat. Namun seandainya ini imam masih kalau keluar rumah buka aurat, begitu kan? Sholatnya bagaimana? Hukum sholatnya, jika syarat dan rukunnya sempurna, sholatnya berjamaah itu sah. Cuman dalam hukum uruf namanya apa itu? Sosial kemasyarakatan. Kalau dia keluar buka aurat pakai celana pendek, masih suka buka baju keluar-luar, itu berarti dia mengurangi nilai muru'ahnya di masyarakat. Apa itu? Menghilangkan nama baiknya sebagai seorang imam. Kalau sholatnya bagaimana? Sholatnya sah, tapi dia mengurangi derajatnya seorang imam, namanya muru'ah. An yahfazal muru'ah, harus pandai dia menjaga muru'ahnya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dari penjelasan Ustadz mengenai mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum sakaratul maut. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan kondisi seseorang yang sedang sakit stroke gitu, Ustadz? Apakah lebih afdolnya itu dilafazkan dengan jelas atau di dalam hatinya aja? Ya. Terima kasih. Sama seperti orang yang bisu. Summun bukmun umyun, buta, tuli, bisu. Maka orang yang terlahir sudah dalam keadaan buta, tuli, bisu, nggak wajib sholat. Kalau hanya bisu aja wajib sholat. Kalau buta aja wajib sholat. Kalau budeg aja wajib sholat. Namun jika terlahir sudah dalam keadaan summun bukmun umyun, buta, tuli, bisu, nggak wajib sholat ya. Kalau dia bisu aja wajib sholat. Lalu baca Fatihahnya bagaimana orang bisu? Tetap dia melafazkannya. Walaupun ucapan antara ucapan dengan yang dimaksud jauh daripada penyamaannya. Yang penting dia ada lafaznya. Begitu. Begitu juga ketika sakaratul maut. Dia ingin meniatkan la ilaha illallah, tapi karena dia stroke nggak bisa, ada terhalang gangguan-gangguan, maka yang dinilai bukan ucapannya tapi adalah keinginannya dan niatnya itu. Yub'atsun nas ala niyatihim, dibangkitkan nanti dari dalam kubur sesuai dengan niatnya. Dia niatnya udah mau mengucapkan kalimat tauhid, dia udah mantep untuk mengucapkan kalimat tauhid. Karena ada udur, penyakit stroke dan lain sebagainya, maka dia sudah dikatakan masuk dalam kelompok orang yang man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Terima kasih. Cukup ya. Jadi biar kangen terus gitu. Jadi pertanyaannya jangan dikeluarin semua. Ntar bulan depan habis. Jadi bulan depan biar kangen terus ya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan taklim kita setelah selesai dilaksanakan, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan baik pada sisi materi ataupun tanya jawab kita bisa memahami dengan baik. Sebelum nanti ditutup dengan doa oleh guru kami selalu membaca